Audio Jungle. Balik lagi bersama Mimin di Manfaat TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Regression of the Close Combat Mage. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5k per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video terbarunya. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut. Kemudian di tempat lain, di konferensi sihir yang dilaksanakan secara mendesak, Dahnan pun melaporkan masalah yang terjadi di akademinya di konferensi sihir. Lalu salah seorang dari mereka bertanya, apakah menurut Dahnan itu akan berakhir dengan begitu saja? Namun sebagian dari mereka malah menyepelekan laporan dari Dahnan. Mereka pun tidak bisa mempercayai tanda-tanda munculnya Evil God atau Apostoles. Sungguh kaya mendengar kata-kata itu keluar dari mulut Dahnan. Mereka pun sulit mempercayai kata-kata ini. Apakah Dahnan tidak punya bukti selain itu? Dahnan pun menyebut bahwa musuh mereka tidak meninggalkan bukti sama sekali. Itu sebabnya dirinya datang kepada mereka untuk mencari bantuan. Namun mereka pun menyebut ini omong kosong. Sepertinya Dahnan sudah mulai pikun dan mungkin Dahnan sudah kesulitan mengingat. Setelahnya, Dahnan pun keluar dari ruang konferensi sihir. Dan Lionel sudah menunggu Dahnan di luar ruangan. Dahnan pun hanya menghela napasnya dan memberitahu Lionel bahwa itu adalah pertemuan yang sibuk. Lionel pun tidak heran dengan hal ini. Dahnan pun memaklumi respon mereka. Bisa dimengerti kalau mereka tidak mempercayai dirinya. Lionel pun menyebut kata membalikan waktu dengan sihir roh terlarang itu bukan sesuatu yang bisa mereka bicarakan dengan mudah. Namun walaupun demikian, menurut Dahnan, fakta bahwa hal seperti itu terjadi tidak dapat diabaikan. Jika Apostoles mengambil tindakan, usulannya setidaknya akan menghasilkan sesuatu. Lalu Dahnan pun bertanya kepada Lionel mengenai kondisi Setsuna. Lionel pun menyebut bahwa Setsuna pulih dengan sangat baik. Tapi sepertinya dia masih memaksakan diri. Butuh waktu baginya untuk pulih sepenuhnya. Dahnan pun mengerti dengan situasinya. Dan guru barunya akan menjadi orang yang tegas. Dan Dahnan pun berharap Setsuna pulih sepenuhnya sebelum Setsuna bertemu dengan orang itu. Kemudian kembali ke situasi Setsuna yang saat ini tengah tidur di ruangannya. Namun tak disangka-sangka ada Carol yang sedang memperhatikan Setsuna tidur. Saat Setsuna terbangun dan membuka matanya, Setsuna pun sangat kaget bahwa saat ini di depan matanya ada Carol. Setsuna pun seketika bangun dengan kaget dan bertanya mengapa Carol ada di sini. Carol pun menyebut bahwa dirinya mendengar Setsuna sakit. Jadi dirinya memutuskan untuk datang ke sini dan membawa makanan untuk kesembuhan Setsuna. Itu adalah resep yang Drago ajarkan pada dirinya. Setsuna sendiri pun hanya tersenyum menerima hal ini. Seperti biasa, porsinya pasti banyak. Lalu Setsuna pun baru ingat bahwa kemarin Carol membantunya mencari blazer untuknya. Setsuna pun mengucapkan terima kasih untuk hal ini. Carol pun tidak masalah dengan hal itu. Mereka sedang berjalan-jalan di sekitar kota bersama Layla. Dirinya juga memberikan beberapa buah untuk memberi makan Blazer. Dan dirinya sangat suka dengan suara imut dari Blazer. Mendengar hal ini, Setsuna pun menilai bahwa suara Blazer terdengar seperti hewan pada umumnya di telinga orang lain. Lalu Carol pun menyebut bahwa Layla luar biasa.
Dia memperlakukan Blazer tanpa tanda-tanda mana yang bermusuhan. Setsuna pun seketika bertanya apakah itu benar. Carol pun mengatakan bahwa Layla melakukan seperti hal yang wajar baginya. Itu hal yang sulit untuk dilakukan. Penting untuk merawat seseorang tanpa membuat dinding apapun. Selain itu, karena dirinya selalu bersama Phantom Beast-nya, dirinya merasakannya. Diperlakukan seperti itu membuat seseorang bahagia. Mendengar hal ini, Setsuna pun merasa itu hal yang wajar. Layla memang seperti itu. Dalam pikiran Setsuna, Setsuna menyadari bahwa Layla merawatnya sejak kejadian di dungeon waktu itu. Namun Setsuna merasa bahwa dirinya tidak bisa terus seperti ini terus-menerus. Segera setelah tubuhnya pulih sepenuhnya, Setsuna perlu mendapatkan panduan tentang cara menggunakan spirit magic. Setelahnya, Carol pun izin pamit karena dirinya akan berangkat ke kelas sekarang. Dan Carol meminta Setsuna untuk segera kembali bersama Blazer. Lalu, Setsuna pun berpikir, sementara Layla dan Carol sedang mengurus Blazer, dirinya harus mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya tentang spirit magic. Peristiwa perang besar terjadi sekitar 200 tahun yang lalu. Para pengikut sihir kuno mencoba mengendalikan Magus. Kedua belah pihak bertempur di seluruh benua. Kekuatan sihir kuno sangat besar, tetapi hanya sedikit Magus yang bisa menggunakannya. Hasilnya Magus menang, membawa dunia damai. Saat seorang magus sihir kuno berusia 15 tahun melihat dia akan menjadi subjek interogasi dan pembersih, pengetahuan sendiri dianggap berbahaya untuk diketahui. Itulah sebabnya dirinya harus merahasiakan kontraknya dengan Blazer. Setelah selesai membaca, Setsuna menyadari bahwa spirit magic bahkan tidak dirinya ketahui di kehidupannya sebelumnya. Jika dirinya bisa mengendalikan kekuatan ini, dirinya akan selangkah lebih dekat untuk mengalahkan Evil God. Tapi tentang kejadian di mana dirinya bertemu dengan Leo saat pertandingan exchange dan amukan Giovanni saat latihan bersama, kedua peristiwa itu tidak pernah terjadi di kehidupan sebelumnya. Andai saja jalan sejarah diubah, apakah itu tindakan yang benar? Lalu beberapa hari kemudian, Carol yang mengantar Setsuna pergi pun tidak percaya ini. Setelah Setsuna sudah pulih sepenuhnya, Setsuna malah melanjutkan pelatihannya. Carol pun bertanya-tanya apakah Setsuna benar-benar yakin untuk hal ini. Setsuna pun mengiyakan hal ini. Lagi pula ini saat liburan akademi. Lalu Drago sendiri menyebut bahwa dirinya akan berlatih dan tidak akan kalah dari Setsuna. Setsuna pun akan menantikannya. Layla pun mengatakan bahwa mereka akan pergi sementara waktu. Dirinya pasti akan merasa kesepian. Blazer pun mengatakan kepada Layla untuk menyiapkan banyak buah untuk saat ini. Namun percuma, Layla tidak bisa mengerti bahasa Blazer. Lalu Setsuna pun mengucapkan terima kasih kepada mereka semua. Mereka benar-benar telah membantu dirinya. Jika demikian, maka mereka akan berangkat. Mereka pun meminta Setsuna untuk berhati-hati. Lionel pun menyebut bahwa Setsuna memiliki teman yang baik. Namun Setsuna sendiri berpikir bahwa masalah sekarang adalah Blazer. Setsuna khawatir apakah dirinya bisa merawatnya sendirian. Tapi dirinya juga tidak bisa membiarkan Layla menjaga Blazer sepanjang waktu. Kemudian Lionel pun menyebut bahwa tujuan mereka cukup jauh. Jadi mereka akan mengendarai sebuah kereta kadal. Lionel juga menyebut bahwa ini cukup sulit untuk dikendarai. Ini adalah pilihan terbaik yang mereka miliki untuk perjalanan jarak jauh. Yang perlu Setsuna lakukan hanyalah berpegang teguh pada itu. Pemilik kadal pun menyebut bahwa mereka cukup cepat. Ini mungkin perjalanan yang sulit bagi Setsuna. Dirinya tidak bertanggung jawab jika ada siswa yang terluka saat mengendarainya. Namun Setsuna sendiri nyatanya tidak keberatan. Karena itu akan tergantung pada seberapa baik dirinya beresonansi dengan kereta kadal. Jika dirinya memperlakukannya seperti ini, maka dia akan langsung patuh. Setelah naik, Setsuna pun mengatakan kepada pemiliknya bahwa sepertinya dirinya akan baik-baik saja. Pemilik pun meminta maaf karena meremehkan Setsuna karena usianya. Biasanya orang kesulitan pada awalnya. Setsuna pun hanya tersenyum dan menyebut dalam pikirannya bahwa dirinya sudah mengendarai sejak kehidupannya sebelumnya.
Setelahnya, mereka pun berangkat dan belajar sendiri menikmati perjalanan ini. Lalu Setsuna pun bertanya apakah Lionel merasa mabuk perjalanan. Lionel dengan ekspresi menahan mualnya mengatakan bahwa dirinya tidak terbiasa dengan gerakan seperti ini. Namun saat mereka hampir memasuki hutan, nyatanya saat ini ada beberapa orang yang menghadang mereka. Dan segera mereka menghentikan laju kereta kadal. Setsuna pun merasa aneh, mereka tidak terlihat seperti bandit. Lionel sendiri menyadari dan bertanya apakah mereka pelayan penyihir Morgana. Mereka pun membenarkan hal itu. Mendengar nama Morgana, Setsuna pun mengingat bahwa nama itu tertulis dalam surat yang dirinya terima dari kepala sekolah Dahnan. Dia adalah seorang magus spirit magic. Lionel pun seketika mengatakan bahwa mereka sedang dalam perjalanan untuk menemui master mereka. Lionel juga bertanya apakah mereka datang ke sini untuk menjemput dirinya dan Setsuna. Namun tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi kepada pelayan Morgana. Suara mereka pun seketika berubah dan menyebut bahwa dirinya tidak punya niat untuk bertemu penyihir petarung jarak dekat. Mereka pun kaget dengan hal ini. Suara mereka berubah. Lionel pun seketika bertanya apakah dia Morgana. Namun mereka tidak merespon perkataan Lionel lagi. Lalu Setsuna pun penasaran apakah mereka bukan manusia. Lionel pun membenarkan hal itu. Mereka mungkin boneka yang dibuat dengan alkimia. Lalu mereka pun menyadari anak muda ini adalah Setsuna Cromwell. Setsuna adalah orang yang dipilih oleh spirit mungkin secara kebetulan. Jika dirinya salah, maka tunjukkan kekuatan Setsuna kepada dirinya dengan mengalahkan gadis-gadis ini. Dan seketika sihir elemen air pun dilepaskan. Segera Lionel dan Setsuna pun menghindari serangan ini. Kembali gadis lain pun seketika melemparkan sihir bola air kepada Setsuna. Setsuna pun segera merespon hal ini dengan menggunakan mana blade dan membelah semua bola air itu. Lionel pun juga tidak tinggal diam dan menepis bola air ini dengan tangan kosong. Menurut Setsuna, agar boneka bisa melepaskan kekuatan sebesar ini, tuannya pasti sangat kuat. Lalu pelayan itu pun menyebut bahwa sepertinya mereka sedang dalam keadaan darurat. Seperti yang dirinya duga. Dirinya tidak punya kewajiban untuk mengajari magus pertarungan jarak dekat tentang spirit magic. Mendengar hal ini, Lionel pun menunjukkan tatapan yang serius dan menyebut bahwa tampaknya Morgana meremehkan mereka. Jika demikian, dirinya akan mulai serius. Kemudian menurut Setsuna, syarat Morgana menerima dirinya adalah mengalahkan boneka-boneka ini. Lionel pun mengatakan kepada Setsuna bahwa mereka tidak punya pilihan lain dan mengajak Setsuna melakukan hal ini. Kembali boneka Morgana merapal sebuah magic spell dan seketika melepaskan bola air berukuran besar. Lionel yang melihat serangan ini merasa bahwa mereka tidak perlu menghindari ini. Yang mereka lakukan adalah terus maju dan seketika Lionel membelah bola air berukuran besar itu. Setsuna pun takjub melihat mana blade sekuat ini. Morgana pun menyebut bahwa mereka memang cukup mampu. Dan segera Lionel dan Setsuna maju. Dan hal yang sama juga dilakukan boneka Morgana. Dan di saat itu salah satu boneka Morgana mengaktifkan elemen petir. Setsuna pun menyadari hal ini dan seketika serangan elemen petir pun dilepaskan. Namun Setsuna mampu menghindarinya tepat waktu. Di saat yang sama boneka penyihir pun kembali melepaskan bola air ke arah Lionel dan Setsuna. Lalu saat permukaan tanah diselimuti oleh air, boneka petarung segera berlari dengan elemen petir. Lionel pun meminta Setsuna untuk berhati-hati. Jika menyentuh tubuh Setsuna, Setsuna akan tersengat listrik. Setsuna pun mengerti dan segera mengambil jarak. Dan di saat yang sama, boneka petarung pun menancapkan pedang elemen petirnya ke permukaan tanah sehingga serangan listrik pun meluas. Namun beruntung Setsuna dan Lionel sudah mengantisipasi hal ini lebih dulu. Melihat hal ini, Morgana pun menyebut bahwa mereka tampaknya lemah terhadap serangan elemen. Pada akhirnya, mereka hanyalah penyihir yang tersingkir. Menurut Setsuna, alasan mengapa penyihir jarak dekat lemah terhadap serangan elemental adalah karena jika serangan itu sampai pada mereka, maka tubuh mereka lah yang akan terkena dampaknya. Sedangkan tipe penyihir lain yang berada di luar mana tidak menerima kerusakan. Tapi hal seperti itu tidak mungkin dilakukan oleh penyihir petarung jarak dekat. Kemudian Morgana mengatakan bahkan pasukan magus modern masih menggunakan golem atau monster yang dipanggil di garis depan.
Penyihir bertarung jarak dekat hanyalah peninggalan masa lalu. Mereka berdua tidak akan bisa menang melawan bonekanya dalam jarak dekat. Setsuna pun seketika merespon hal ini dan mengatakan bahwa itulah yang terjadi di era ini, tapi masih ada potensi dalam sihir pertarungan jarak dekat. Dan seketika Setsuna dengan manuvernya berhasil mendaratkan pukulannya ke salah satu boneka Morgana. Dan di saat yang sama Lionel juga berhasil menghalau serangan boneka Morgana dan seketika memberikan serangan balasan. Lionel pun tidak menyangka serangan itu tidak menghancurkannya, hanya melumpuhkannya. Kembali boneka penyihir melepaskan bola air ke arah Lionel, namun Lionel berhasil menghindarinya. Sedangkan Setsuna masih berfokus melawan boneka petarung. Di saat itu Setsuna pun mencoba membuat sesuatu dengan mananya dan mencoba membayangkan gambarnya dengan benar. Senjata terkuat dalam situasi ini. Kembali saat senjata sabit diayunkan, Setsuna menghindarinya dan di tangan Setsuna sudah terbentuk sebuah mana blade namun dengan bentuk yang agak berbeda. Hingga Setsuna bisa bergelantung di atas pohon menggunakan senjatanya dan melakukan serangan balik hingga membuat boneka Morgana terjatuh. Morgana yang memperhatikan hal ini tidak menyangka Setsuna mengubah struktur mana blade-nya. Dirinya mengerti Setsuna mencoba memanfaatkan lingkungan sekitarnya. Segera boneka petarung pun mulai menjauh. Sedangkan saat ini Lionel pun berhasil mendaratkan serangannya kepada boneka penyihir. Namun di saat itu nyatanya boneka petarung berlari ke arah Lionel. Setsuna pun segera memperingatkan Lionel. Menurut Setsuna, dengan tubuh yang dipoles melalui pelatihan, sinergi melalui teknik dan kontrol mana, jika mereka menggunakan kartu mereka dengan benar, mereka tidak akan kalah dalam pertarungan jarak dekat. Dan seketika serangan boneka petarung menghasilkan ledakan petir. Namun Lionel ternyata bisa lolos dari situasi tersebut. Lalu di saat para pelayan Morgana kembali berkumpul, mereka pun mencoba melakukan sesuatu dengan saling berpegangan tangan. Morgana pun menyebut dengan ini, Setsuna tidak dapat melakukan serangan diam-diam. Selain itu, sekarang dirinya bertanya-tanya bagaimana Setsuna bisa menghancurkan elemental magic dengan jarak dekat. Lionel pun agak kaget melihat ukuran sihirnya. Sedangkan Setsuna menilai jika mereka tidak datang menyerang dirinya, Setsuna mungkin bisa menghancurkannya dengan teknik Cheng Ballet. Tapi daya tembaknya pasti akan berkurang karena sihir air itu. Namun di saat itu Blazer pun datang dan mengatakan bahwa itu mudah. Sihir itu tidak ada apa-apanya jika Setsuna menggunakan kekuatan miliknya. Dan mungkin hal ini akan menghancurkan seluruh hutan ini. Dan seketika lambang Spirit Magic di tangan Setsuna aktif dan membuat Setsuna mendapatkan kekuatan Blazer. Blazer pun memuji Setsuna bisa menjaga kesadarannya. Dengan ini Blazer akan meningkatkan kekuatan apinya dan menghancurkan mereka. Namun di saat Blazer meningkatkan kekuatannya, Setsuna pun seketika menjerit kesakitan seperti tercekik dan meminta Blazer untuk menunggu. Blazer pun seketika bertanya apa yang Setsuna rencanakan. Dan apakah Setsuna tidak ingin menang melawan sampah-sampah ini? Setsuna pun menyebut bahwa dirinya ingin menang. Namun ini hanya sebuah tes. Kekuatan dirinya sendiri sedang diuji sekarang. Blazer pun seketika menyebut bahwa ini konyol. Namun di saat yang sama pelayan Morgana juga secara tiba-tiba menghentikan sihirnya. Dan nyatanya Morgana meminta pelayannya untuk membawa mereka berdua ke tempatnya. Lionel pun seketika bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Para boneka Morgana pun seketika kembali ke kesadaran mereka dan meminta maaf atas kekasaran mereka serta meminta Setsuna dan Lionel untuk mengikuti mereka. Setelahnya, mereka pun kini sampai di kediaman Morgana dan Morgana sendiri seketika menunggu kedatangan Setsuna. Morgana pun memanggil nama Setsuna dan Setsuna sendiri segera meresponnya. Setsuna pun menyadari suara barusan. Wanita tua ini adalah Morgana. Morgana pun seketika bertanya mengapa Setsuna tidak menggunakan spirit magic dalam situasi barusan. Melawan perisai yang terbuat dari air, sihir pertarungan jarak dekat Setsuna akan menjadi tidak efektif dan mungkin hasilnya akan mengecewakan Setsuna. Setsuna pun membenarkan perkataan Morgana, tapi magic spirit harus disembunyikan bagaimanapun caranya. Itu sebabnya dirinya membuat keputusan untuk tidak menggunakannya melawan musuh yang tak dirinya kenal. Morgana pun mengerti,
Setsuna juga mengaku jika dirinya menggunakan spirit magic dalam situasi itu, seluruh hutan akan terbakar, merusak alam dan hewan tanpa alasan harus dihindari. Morgana pun seketika menyebut Setsuna terlalu lembut, tapi dirinya harus memuji Setsuna karena tidak memaksakan dirinya untuk menggunakan spirit magic yang belum bisa Setsuna kendalikan. Jika Setsuna menggunakannya dalam situasi itu, Setsuna akan gagal. Karena sudah diputuskan, dirinya akan memandu Setsuna untuk belajar tentang cara mengendalikan spirit magic. Setsuna pun seketika membongkok dan mengucapkan terima kasih. Namun di saat itu Blazer pun datang, dan agak kesal mendengar kata mengendalikan dirinya. Blazer pun tidak terima manusia lemah mencoba mengontrol dirinya, dan Blazer meminta Morgana untuk tidak membuat dirinya tertawa mendengarnya. Namun nyatanya Morgana bisa memahami bahasa dari Blazer dan meresponnya. Morgana pun menyebut bahwa Blazer mengatakan bahwa dia kuat meskipun tubuhnya kecil. Tidak peduli apapun yang dirinya lihat, Blazer hanyalah binatang yang lucu. Mendengar hal ini, Blazer akan menunjukkan kepada Morgana bentuk sebenarnya dari dirinya. Setsuna pun menilai ini hal yang gawat. Blazer tiba-tiba dengan paksa menyedot mananya. Blazer pun menekankan bahwa dirinya akan membakar rasa takut sampai ke tulang-tulang Morgana. Sedangkan Setsuna sendiri merasa bahwa dirinya tidak bisa mengontrolnya. Jika terus seperti ini, semuanya akan gosong sampai garing. Morgana pun menyebut bahwa tidak ada manusia lain yang tinggal di hutan ini, sehingga memudahkan dirinya. Dirinya tidak akan membiarkan Blazer membakarnya. Di saat itu Setsuna pun melihat spirit milik Morgana. Morgana pun mengatakan kepada Setsuna bahwa dirinya akan menunjukkan kepadanya bagaimana seharusnya spirit yang sebenarnya. Dan chapter berakhir.